Ini jadi dukun aja lah. Belum ada di sini dukun. Maksudnya gimana itu? Kok disuruh jadi dukun kita? Belum ada. Orang sini nggak percaya gitu-gituan soalnya. Wis. Ayo lanjut lanjut. Izin turun Gus Hasan. Silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ngontrol aja emosi ini, dikirain mau nyampein apa, ngomong apa gitu. Nanti bersarung. Kamu kok diam aja dari tadi, awal naik sampai sekarang diam aja gitu. Kayak ngelihat, kalau kayak mendengarkan dongeng sebelum tidur aja kamu itu. Monggo, Bang Saroni. Wah, ini 83 orang masih bertahan ini. Terima kasih, terima kasih. Lalu udah malam. Sampai Cuman kita keram sampai kaki jam saya. sampai jam 12 kita, Bang Citrun. Oh, Saya sangat menyukai dari pengalaman Bang Citrun ini. Dari yang nyata juga sampai cerita di negeri Australia. Yang sangat beda jauh dengan yang ada di kita ya. Bukan buat ya siapa tahu ini didengar juga oleh pemerintah. Tapi sayangnya kenapa ya di sana tidak ada Habib di Australia? Padahal kan binatang atau apapun kan dilindungi ya. Ya Kenapa Habib kemungkinan nggak ke ada sana sih. gitu? Kemungkinan ada kalau menurut saya itu. ada. Kemungkinan Ya ada. maksudnya Cuma kan tidak sebanyak Iya, di jadi orang Indonesia biasa. kan jadi tidak iya, perlu. karena kan di sana itu beda, Pak, bukan kayak di sini. Sini jadi orang biasa, nggak ada yang istimewa. Di sini you kaya, miskin nggak kelihatan. Iya. Di sini kita orang kaya, nggak kelihatan bro. Itu kaya apa enggak dia nggak kelihatan. Sama, bener sama. Kalau di Indonesia kita bisa bedakan orang kaya, orang miskin bisa. Dari di sini nggak bisa bedakan kita orang kaya, miskin nggak bisa bedakan, nggak bisa. Nah, you tahu metik timun, tukang Iya, petik iya. pakai Mercedes, BMW, kerjanya di sawah. Nggak pakai Land Cruiser. Sini Land Cruiser udah kayak Avanza. Di sini nggak kelihatan orang kaya atau orang miskin. Nggak seperti di Indonesia itu kan di jalanan aja kelihatan dari mobilnya gitu ya. Ini enggak, karena mobil bukan status. Rumah sama semua. Rumah sama semua. Pajak apa? Sini Sulit saya baru apanya bayar sulit? pajak. Saya bayar Sulit pajak. apa aja di sini, Bang? Di sini mah gampang bayar pajak. Apa yang sulit? Tinggal bayar aja sini. Oh ya, di sana sama, sama semua itu negara itu kalau kepemilikan harus atas nama pribadi. Di sini saya beli mobil ganti berapa kali ya? 4 kali. Jadi saya beli mobil, yang jual sudah sediakan kertas diambil dari DOT, Department of Transport, formulir jual atas
Ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang atas itu penjual, bawah pembeli. Ya kan? Yang dijual mobil apa, merek apa, warna apa, emailnya, nomor SIM, alamat, telepon. Bawah pembeli siapa, nama siapa, alamat, email, telepon. Nomor SIM, tanda tangan. Udah. Bayar. Itu ada kertasnya itu, yang atas biru, yang bawah merah. Yang merah kasih penjual, yang biru saya ambil, pembeli. Terus ini saya bawa ke DOT, ke Samsat. Saya bawa, udah, mau nih, ngambil nomor antrian, 5 menit, panggil, udah. Lihat paspor, karena saya orang asing. Paspor, oke. Ketik. Oke. $140. Bayar pajak pembelian $140. Udah selesai, udah balik nama. 5 menit 5 menit aja, 5 menit itu udah balik nama saya gitu loh. Nah terus SIM kita nggak pernah bawa SIM, STNK nggak ada STNK, BPKB nggak ada BPKB. Di jalan kalau kita melanggar, ini kamera banyak, umpama kecepatan 80, kita jalan 120, udah kena sorot langsung. Nanti tahu-tahu ada surat cinta dari Samsat itu datang ke rumah, lalu dendanya itu berbeda. Kalau hari kerja dendanya normal, umpama kecepatannya 80, dia lari 100, berarti lebihnya berapa? 20 berarti $200 dendanya. Terus harus dibayar 14 hari setelah surat itu datang. Kemudian kalau hari libur nasional, double demerit itu dendanya double. Jadi kalau dendanya 200 karena libur nasional jadi 400. Dendanya jutaan, bro. Zona sekolah itu kecepatan 40. You lari di atas 40, $400. 4 juta. You nggak bayar lewat 14 hari, itu langsung polisi datang ke rumah kita, cabut plat nomor itu. Jadi plat nomor mobil itu situ udah ada SIM kita, alamat kita, email kita, semua udah ada di plat nomor. Canggih ya, cuman plat nomor doang lah, udah ketahuan kita di mana. Saya pakai Mercy ML, nggak berani saya ngebut. Nanti kalau umpama you udah kena tilang, kena denda, you punya SIM itu punya 13 poin, kena tilang, poinnya turun. Tiap pelanggaran punya poin 2 poin, 3 poin. You kehilangan 3 poin umpama, berarti dari 12 kurang 3, sisa berapa tuh? 9 ya. Berapa? 9. Berarti poinnya 9. Besok ngebut lagi umpama, kena lagi 3 poin, kurang. Kalau habis poinnya, SIM cabut. Nggak boleh mengemudi. Maksa mengemudi, masuk sel. Itu. Ya,
Ini loh Bang Citrun, saya kan sering lihat di YouTube itu kalau di pinggir-pinggir jalanan Australia itu kan banyak yang di-free kan itu barang-barang itu kan, yang buangan tapi justru masih bagus-bagus itu kan. Banyak. Ini saya beli sofa. Ini buangan ini saya ambil. Ini meja buangan. Ini lampu buangan. Itu kan sepanjang jalan itu. Iya. Saya bawa Mercy ML 350, tapi ngangkut buangan ya biasa. Biasa. Walaupun kita bawa Mercy. Ya. Ini beli baju bekas. Ada toko besar. Baju bekas semua. Sepatu bekas, topi, celana, apa. Bekas semua. Yang beli tahu siapa? Yang beli bawa Range Rover, Mercedes, Volvo, Santa Fe, Palisade. Biasa. Nggak ada gengsi di sini, biasa. Di Indonesia beli barang bekas naik Mercy, ya malu lah. Sini biasa. Karena bukan status mobil itu. Ya. Cuman aku belajarnya tuh kalau kita lihat dari segi agama gitu ya. Oh, luar biasa ya. Begini loh Islam seharusnya gitu loh. Gini loh Muslim seharusnya. Itu kalau kita lihat dari pandangan agama. Kalau dari pandangan budaya, enak banget di Indonesia. Bener, enak di Indonesia. Ya kan? Bangun tidur, pakai sarung, ngopi, makan pisang goreng, rokok. Mampir, ngongkrong bareng. Enak. Wah, nikmat di Indonesia, nikmat bro. Nikmat. Makanya kan gini, apa namanya, saya itu tidak sepakat dengan perkataan orang-orang itu. Siapapun nih, baik dari kalangan Pak Alawi apalagi yang mengatakan bahwasanya mereka itu coba datanglah. Suaranya jauh Gus. Kenapa? Suaranya jauh. Sinyal sampean itu kalau suara saya jauh itu wong saya Ini baru dekat jelas. gini. Ini baru jelas ini. Ini benar enggak? Lah iya sinyal sampean itu perbaiki saudara. Enggak serius Gus. Tadi pelan banget tadi. Iya tah, suara saya pelan tah Bang Idrun. Tadi waktu saya belum ngomong itu Biasa pelan aja banget. kan? Ini baru keras, ini baru tadi. Ya sudah lanjutlah. Tumben Yai Aji kok nggak kelihatan ini Gus. Ya mungkin ada telepon kali. Apalagi apel Gus. Malam minggu. Enggak tahu. Mungkin lagi ada telepon apa dia itu. Kadang ada tamu kan dia kan. Monggo lanjut. Sepi-sepi baik. Iya, biasanya tuh ada Kiai Haji Diningrat itu yang bikin rame itu biasanya. Ada aja ceritanya dia itu. Ayolah jalan-jalan ke negeri orang. Itu akan lihat kebesaran Tuhan. Betul. Ya.
Tapi saya lihat cukup budaya. percaya Bang Sitrun, apa namanya, sudah banyak kan orang-orang itu yang keliling dunia, ya seperti tokoh-tokoh kita seperti Gus Dur, Kiai Hasyim Musyadi, kemudian Kiai Said. Nah, itu menceritakan, sudahlah kalian percaya dengan saya. Tidak ada negeri itu yang lebih enak, lebih nyaman, lebih tentram, lebih bebas, dan lebih mudah daripada negeri kita sendiri. Betul. Gitu. Ya, cuman kalau bicara tentang masalah apa namanya kemewahan, kemegahan, bangunan atau kerapian, kebersihan, ya memang negeri kita banyak kalahnya gitu loh. Ya, Banyak kalahnya gitu loh memang. bersyukur kita di Indonesia. Istilahnya Iya. 100.000 sebulan masih bisa makan loh. Oh, Nggak punya duit masih. aja masih bisa makan loh. Bang Sitrun, percaya nggak sampean? Saya itu ke Kediri, ke rumah teman saya. Jadi saya punya teman nih. Dia ngajak saya ke rumah neneknya di Kediri, ya di pedesaan gitu. Hmm. Saya tuh nggak percaya teman-teman. Kalau ada nasi pecel loh, nasi pecel, tempe tahu, terus ada peyek dari kacang sama peyek dari ikan apa udang ebi tuh, udang kecil tuh yang ebi tuh. Oh iya, iya. 3.000 loh teman-teman satu bungkus. Gila. Kaget saya tuh Bang Saroni. 3.000, astagfirullahaladzim. Ini serius? Iya serius. Nah gitu, 3.000. Ya itu masih beli Gus. Itu masih beli. Lo ada orang nggak punya duit sama sekali masih bisa makan. Iya, Tinggal iya, datang ke betul. tetangganya, Mbok, masa apa, Mbok? Iya, iya, Masih betul, sih. betul. Di Betul. sini, you nggak kerja, you nggak punya uang, nggak bisa apa-apa. Mm-mm. Rumah mahal, ya kan? Makan mahal, Betul. bensin mahal. Bensin di sini saya beli bensin itu seminggu, 4 hari itu $100. Masya Allah. 4 hari. $100 sejuta teman-teman ya. Sejuta Iya, lebih itu. iya. Itu 4 hari. Berarti kalau untuk seminggu itu $150 lah. Iya. Untuk rumah, kamar, itu 1 minggu saya $200-300. 1 minggu, bukan 1 bulan. 3 juta itu 1 minggu. Kemudian Di sini 1 bulan di untuk Jogja itu ya, 150.000 1 bulan di sini. di Jogja itu teman-teman ya. Kalau Di saya, Jogja itu saya pernah makan itu di Kaliurang. Langganan itu saya. Warung nasi pecel itu. Jadi ikan telur dadar, kemudian dadar jagung, nasi pecel sama peyek. 7.000 loh teman-teman. Jadi bersyukur banget lah hidup di Indonesia itu. Enggak, saya Bersyukur. berbandingnya begini Bang Sitrun. Di Madura nggak boleh segitu itu. Di Madura loh. Di Madura itu. Kan kalau secara logika kan ya lebih lebih apa? Lebih wah di Jawa lah daripada di Madura kan ya. Gitu loh. iya. Tapi Nasi tidak telur aja boleh udah harga 10.000 segitu. Gus. Di sini Gus, nasi telur udah 10.000. Cuma Nah telur tok. iya, nah makanya. Dan kalau sampean kan di Jawa Tengah bagian barat kan. Iya. Artinya kan Iya. sudah mendekati ibu kota lah ya. Ini saya di Madura, Pak. Gitu loh. Terus berbanding dengan di Kediri sama di Jogja. Jadi saya kalau hidup di Jogja, ya, ketika saya di Jogja sama saya di Madura, itu pengeluaran banyakkan di Madura, teman-teman. Bener loh. Luar biasa. Kalau di Jogja itu saya borosnya di rokok karena dingin. Gitu. Kalau di Madura itu semuanya boros sudah. Waduh, di sini rokok saya 1 minggu $200. Iya, luar biasa. Tapi saya ini pernah ya main ke Brebes juga, tapi masih pelosok perbatasan antara
perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ya, tapi ikutnya Brebes Barat selatan lah. Itu Rumah saya saya ya. sarapan bisa lebih 5 kali, Gus. Hmm, hmm, hmm. Makan siang bisa lebih 5 kali. Kenapa? Makanya saya sarapan dikit-dikit. Baru 1 kecap, 2 kecap, ada yang nyamperin itu kan. Itu dia tungguin, suruh sarapan. Di situ pindah lagi, disamperin lagi. Itu lebih dari 5 kali, Gus. Ya, ya, Itulah ya. pribumi. Saya juga heran. Karena gini ya teman-teman ya. Karena gini loh ya. Eh, di dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam kitab Nasaihul Ibad itu karya daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu kan termaktub itu. Sebuah hadis yang beliau kutip itu ya dalam kitab itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mal, dan sebaik-baik amal perbuatan itu idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yaitu memberikan kebahagiaan di hati orang beriman. Nah, memberikan kebahagiaan kepada hati orang beriman dan manfaat yang paling besar untuk orang lain itu apa? Itu loh. Yatrudu an hujuan, menghilangkan lapar dan dahaga orang lain. Artinya kan memberi makan, gitu loh. Iya, Nah, makanya para ulama kita itu ya mentradisikan kepada masyarakat Indonesia tradisi apa? Tradisi makan bersama, salat tasakuran, acara ini, acara ini, acara ini. Tujuannya apa? Ya agar supaya masyarakat ini bisa mengamalkan perintah Nabi ini walaupun secara sadar ataupun tidak. Gitu loh. Itu hebatnya ulama-ulama kita. Hebatnya ulama-ulama kita itu. Makanya tidak jarang kalau kita bertetangga itu pas kita sarapan gitu ya. Terus ada tetangga lewat itu, ayo ikut sini sarapan dulu bareng. Gitu kan. Sering itu di pedesaan itu. Gitu. Karena memang mohon maaf teman-teman ya, memberi makan orang itu pahalanya besar sekali di hadapan Allah itu. Makanya sampai dalam kitab Al-Wasaya itu dikatakan kalau bisa setiap hari itu bersedekahlah kalian itu walaupun sepotong roti. Artinya apa? Cari orang itu untuk ditraktir sama sampean walaupun hanya sepotong roti. Nah, akhirnya di Madura ini menjadi tradisinya begini teman-teman ya. Setiap pagi itu kita beli jajanan itu. Nanti dibagi-bagikan kan anak kecil gitu. Gitu. Kan kalau ngasih orang dewasa kan kita sungkan gitu ya. Nah, tapi anak kecil itu beli kue apa gitu. Itu besar itu manfaatnya itu. Tapi kalau di negeri lain teman-teman, aduh nafsi-nafsi itu. Mana ada orang itu nawar-nawarin makan ke orang lain, tidak ada. Makanya bersyukur kita ini oleh Allah ditakdirkan menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Yang tradisinya itu kebanyakan kalau kita telusuri, itu semuanya amaliyah daripada hadisnya Nabi dan syariatnya Allah. Mana ini? Dia memberi makan itu luar biasa emang teman-teman. Yang kedua itu di dalam kitab itu wa yakshifu anhu karban.
dan menghilangkan kesulitan orang yang sedang mengalami masalah gitu. Nah, makanya para ulama kita itu mentradisikan gotong royong, teman-teman. Dalam hal apapun kita selalu bergotong royong gitu. Di pedesaan itu banyak orang kalau bangun rumah dibantuin. Manu ini banyak yang bantuin gitu. Bahkan di perkotaannya di jalan-jalan itu ketika kita ada masalah di jalan itu banyak orang bantuin. Entah digeret kita sampai ke pom bensin ketika motor kita kehabisan bensin kan begitu. Nah, itu bagian dari jasa ulama kita di dalam mentradisikan hadisnya Nabi itu di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat kita itu nggak sadar kalau perbuatan itu, tradisi, adat, budaya itu sebenarnya adalah syariat gitu. Dan hebatnya lagi ya, yang sering ditampilkan di media sosial itu ada orang non muslim itu kebiasaan loh ngikutin teman-temannya dari kalangan orang muslim. Assalamualaikum gitu. Kemudian kalau kaget ya Allah, astagfirullah gitu. Itu banyak loh. Ya kan? Iya, banyak itu. Orang-orang non muslim yang ngikutin itu. Karena ya kebiasaan dari pergaulan gitu. Dan itu adalah keberhasilan daripada para ulama kita dari kalangan Wali Songo khususnya di dalam menyebarkan agama Islam itu dengan cara yang lemah lembut, nggak kerasa gitu kan. Akhirnya masyarakat kebawa tradisi Islam yang di nusantarakan gitu. Makanya saya heran ketika orang itu menghina-hina Islam Nusantara itu gimana itu. Lawang adat kebudayaan Nusantara ini semuanya itu adalah ajaran Wali Songo agar supaya masyarakat itu menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah dan syariatnya Allah kan begitu. Kok bisa dipecundangi? Dibilang Islam Nusantara sesat lah apalah segala macam, sesatnya itu di mana gitu. Nah gitu. Lucu orang-orang itu. Mm-mm. 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 Mm. Oh. Heeh. Iya, nah ini kan, iya. Saya tuh kadang-kadang berpikir ini, saya karena menemukan itu ya, saya berpikir ini, saya mau meneliti tentang tradisi Indonesia ini yang dibangun oleh Wali Songo. Ternyata betul, betul. Saya banyak mencari itu. Seperti misalkan ya, apa namanya, kita itu jangan makan di depan pintu, ya kan? Jangan duduk di jalan pintu gitu kan. Itu ternyata dalam kitab Taklim Mutalim itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Akbar. Jangan duduk di bantal, iya.
Karena memang tidak boleh teman-teman. Bantal yang memang maksud dan tujuannya itu untuk alas kepala, itu nggak boleh kita dudukin gitu. Artinya itu masuk ke babul adab itu. Ya, termasuk dulu waktu kecil saya pernah dimarahi itu gara-gara celana celana itu saya taruh di kepala gini Mas, saya dimarahin. Dolim katanya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan sesuatu bukan pada fungsinya gitu. Tapi ajaran-ajaran itu mulai terkikis zaman sekarang ini. Nggak tahu kenapa. Apa karena Zamannya kita semakin sebagai berkembang. apa karena kita sebagai orang tua ini cara mendidiknya tidak seperti orang tua kita zaman dulu ketika mendidik kita gitu kan. Banyak budaya dari luar masuk. Ya, betul betul. Terutama dari media sosial kan ya. Ya, sekarang gini aja. Kita Indonesia itu dari berapa suku, Hmm. berapa daerah, itu punya tari-tarian. Hmm. Setiap daerah punya tarian tersendiri, ya kan? Nggak ada yang mempelajari tarian itu lagi. Iya, iya, iya. Nggak ada Ya karena itu, regenerasi. karena diharam-haramkan terus gitu loh. Sampai tari saman itu dari Aceh yang ditarikan berapa orang terus bisa langsung cepet-cepet tari saman, tahu kan? Iya, iya. Itu orang Australia. Hmm. Ada komunitasnya belajar itu. Iya, Justru yang mempelajari orang luar loh. Orang iya Indonesianya betul. nggak ada yang mempelajari. Jadi yang punya anak, didiklah anak kita seperti kita kecil, tapi sesuaikan dengan zamannya. Iya. Adab aja udah jauh kok. Adab orang-orang sekarang, anak-anak sekarang itu udah jauh. Ya bohong. Ya bohong. Apa sakit? Apa obat? Ini obat. Gitu. Jadi teman-teman yang ingin barokah, di room inilah barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair. Kata Habib Salim Asyatiri, ziyadatul khair. Memang Kalau benar. enggak ziyadatul khair, ya enggak barokah namanya. Enggak bertambah baik ya. Betul. Bukan minum yang udah diludahin nama Bahar Smith jadi barokah. Pengen barokah bawa gelas yang tadi ludahin, sini saya ludahin. Nah, iya.
Jadi kalau kalau dalam apa namanya, definisi ijmal ya, definisi ijmal keberkahan itu al barakatu fil lughati takni az-ziyadatu wa thubutul khairi. Ah, Jadi tambahan dan tetapnya kebaikan. Jadi kalau kita itu berkumpul dengan seseorang, atau kita itu belajar kepada orang, atau bergaul dengan kelompok siapapun ya, lalu kemudian kita ini kebaikan yang tertanam dalam diri kita itu tetap utuh dan bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain, itu artinya kita mendapatkan keberkahan dari bergaul, berkumpul, berteman, berguru. Tapi kalau kita sebaliknya bergaul, berteman, berkumpul, dan berguru, kok kebaikan yang sudah tetap dalam diri kita itu justru malah berkurang atau bahkan hilang, apalagi sampai berubah menjadi perbuatan-perbuatan yang buruk, berarti itu bukan barokah, teman-teman. Gitu. Naik Gazra, sampian kemana aja Gazra? Cuman ngintip-ngintip aja Gazra ini. Yuksadu biha, yang dimaksudkan dengan barokah di situ, kasratul khairi wan naf'il ilahi, banyaknya kebaikan dan kemanfaatan secara spiritual gitu loh. Wa syu'uru birridha wat tuma'ninah fima namliku indama tuhillul barakata fil waqti. Dan kemudian kita itu mudah merasa ridho, tentram terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang ada. Tapi berkah sekarang banyak dijual itu. Habib siapa Nah, tuh jual berkah itu? itu kekeliruannya, karena masyarakat itu tidak ngerti maknanya barokah itu apa sebenarnya. Saya Jadi lihat itu di yang YouTube menjadi itu. Bang Sitrun, yang menjadi apa namanya, yang menjadi teguran Nabi Muhammad atau peringatan ya tentang fitnatus sarra. Fitnah sarra itu kan fitnah di mana orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan dunia, gitu. Nah ya dengan itu tadi, orang kan sekarang ini banyak yang jual-jual barokah itu kenapa? Ya karena masyarakat itu menganggap dirinya akan mendapatkan barokah ketika dia itu mendapat kesenangan-kesenangan duniawi, gitu loh. Padahal kesenangan duniawi itu belum tentu barokah, gitu. Bisa jadi itu adalah bentuk teguran dari Allah bahwasanya kita semakin jauh dari Allah, gitu. Nah, cara membedakannya bagaimana? Nah, ketika kita itu mendapatkan kemudahan, kesenangan di dunia ini, kok ibadah kita itu semakin bertambah, rasa syukurnya, ridhonya, ketentramannya, istiqomah ibadahnya. Nah, itu barokah. Tapi kalau kesenangan dunia yang didapat itu justru malah menghambat, ya kan, rasa syukur kita, ridho kita, tumakninah kita, istiqomah kita dalam ibadah, lah ini bukan barokah itu, Pak. Apa saya lihat YouTube itu Bahar Smith lelang barokah itu. Sorbannya 5 juta Iya, berkah. Siwaknya udah digosok-gosok dijigong dia. Jual 1 juta berkah. Tapi mukibinnya mereka itu begini percaya. ya, mereka itu mengukur surban itu, siwaknya Bahar itu, mengukur adanya keberkahan dari mana. Wong orangnya aja
tidak mencerminkan subutul khair, apalagi ziyadah. Betul. Ya, al-barakatuh ya ziyadatu fil khairi wan naf'i. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dan kemanfaatan. Itu namanya barokah. Itu yang harus diberikan pemahaman kepada mukibin. Sering, saya bahkan ini ya, sama teman-teman sering membahas masalah kualat. Kualat itu apa sih? Ayo kita pelajari kualat itu apa sebenarnya. Gitu loh. Ketika kita melawan seseorang, apakah ada ancaman kualat itu? Belum tentu. Gitu. Contoh misalkan ya, ketika ada orang itu mengajak kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, lalu kita tidak berani untuk menolak itu atau menentang itu hanya karena orang yang mengajak kita itu orang yang kita anggap sebagai tokoh gitu. Sehingga khawatir, takut, kualat gitu kan. Apakah benar seperti tidak? Tapi yang benar itu adalah kualat itu ketika kita tidak menjalankan perintahnya Allah dan ajarannya Rasulullah. Contoh misalkan, Anda bisa kualat kepada orang tua kalau Anda melawan orang tua Anda. Kalau Anda kurang ajar kepada orang tua Anda membentak orang tua Anda. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah di Quran. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Dan Anda ini sejatinya bukan mendurhakai orang tua, tapi Anda itu berbuat durhaka kepada orang tua itu sama halnya Anda menolak perintahnya Allah atau melanggar perintahnya Allah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, itu yang disebut kualat, Pak. Gitu. Karena apa? Karena tidak semua perintah siapapun termasuk orang tua kita itu harus diikuti kalau bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kan begitu. Nah, termasuk istri bisa kualat kepada suaminya. Kenapa? Ya kalau dia tidak berbakti kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya. Kenapa? Karena ketaatan wanita kepada suaminya itu perintah agama. Gitu. Sebaliknya begitu, suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Ya itu bisa kualat istrinya gitu loh. Itu, Pak. Murid bisa kualat sama gurunya. Ya kalau dia itu tidak menghormati gurunya, tidak memuliakan gurunya, itu bisa kualat Anda gitu. Tapi kalau seumpamanya Anda itu bertentangan dengan ajaran guru Anda karena Anda merasa ada ajaran yang lebih pas untuk Anda, itu enggak, Pak. Contohnya 4 mazhab itu gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya suami bertanggung jawab kepada istrinya atau Ali Akbar. Anda ini gimana sih Ali Akbar? Jangan mancing-mancing, sudah malam ya Ali Akbar. Ali Akbar ini kualat dengan suul adab sama atau beda Gus? Ya beda, ya kan. Kualat itu konsekuensi dari perilaku suul adab. Itu suul adab itu sebab datangnya kualat gitu. Ya beda Pak, kualat dengan suul adab itu. Wawan, silakan. Ayo, jangan diam nih, sudah minta naik, itu jangan diam, ayo.
Nun. Bang Linglung naik. Wawan, monggo Wawan. Oh, nggak ada suaranya Bang Wawan ini. Sambil makan kan. Oke Gus, izin pamit, saya udah Ya. jam Monggo silakan Bang Sitrun. Terima kasih. setengah 2 ini. Iya. Besok ada acara. Besok saya ada acara. Pesan saya buat semua, jangan lagi ada yang berkata bahwa nasab Bahlawi itu terputus. Jangan lagi ada yang berkata nasab Bahlawi itu tidak tersambung. Tapi cukup berkata bahwa nasab Bahlawi mustahil cucu Nabi udah. Gitu aja. Mustahil. Karena platnya G. Nah, oke, terima kasih buat semua. Sehat terus, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Ini udah juga. Amin. Oke. Tolong diturunkan ini ya. Ya. Suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo teman-teman. Silakan teman-teman. Terima kasih Gus, cukup di bawah, takut suul adab kayak kibin-kibin. Mana teman-teman? Sudah capek ya? Kalau sudah capek, rungkat ayo. Allah ya Rasulullah. Ya sudah teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini sudah jam 12:30 di sini. Terima kasih semuanya sudah hadir untuk berdiskusi dengan kita. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan maslahat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, keluputan sepanjang kita berdiskusi. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya dan diberkahi hidupnya fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.